Baik, saya mau melanjutkan review saya terhadap dakwaan ini. Ya, yang pertama, di dakwaan ini kan disebutkan Doktif mereview 15 produk, mereview jeleknya produk itu di media sosial, di TikTok, sama tools yang digunakan itu sama dengan Nikita Mirzani. Kenapa review jelek Nikita Mirzani itu dibebankan, kenapa review jelek Doktif 15 produk itu dibebankan potensi kerugiannya kepada Nikita Mirzani? Baca dakwaannya dengan baik. Itulah manipulasi bahasa yang tidak boleh seharusnya dilakukan jaksa sebagai pengacara negara. Gitu ya, habis duit untuk bersidang, duit rakyat. Bagaimana mungkin Doktif mereview 15 produk, NM satu produk? Anda sengaja menggunakan tanggal yang dekat, tanggal diterima oleh saksi pelapor 13 dan 14, agar Anda membangun, agar jaksa membangun cara pikir bahwa jaraknya itu dekat. Tanggal berapa itu diposting oleh, dikritik dan diposting oleh Doktif? Lalu tanggal berapa Nikita Mirzani? Hitung di mana dampak kerugiannya itu, akan kerugian tadi. Nggak ada kerugian, dampak kerugian Anda sebutkan, itu nggak fair dalam dakwaan, itu jahat. Itu komunikasi psikologi. Ya, how to crystallize opinion on court. Itu untuk meyakinkan hakim. Ini nggak boleh, itu salah, itu dakwaan, nggak boleh, itu menipu namanya. Hitung jarak kritik Doktif berapa lama, berapa dampak buruknya dalam dakwaan ini, berapa dampak buruknya, apa batasan buruknya, dampak potensi buruknya apa, potensi kerugiannya apa. Anda kan mengatakan akan mengalami dan akan mengalami penurunan, walaupun nggak ada, itu dalil kosong sebenarnya yang Anda berikan. Jaksa itu memberikan dalil kosong yang tak layak dibawa ke pengadilan. Dalil seperti ini, ya, dakwaan seperti ini nggak layak. Ya, actori onus probandi, gitu, harus dibebaskan dong. Itu kan asasnya. Saya nggak terlalu banyak bahasa Latin lah nanti. Pusing. Yang kedua, kalau kita baca Dokter Reza, saksi pelapor yang menghubungi Dokter Oki, ya, dia menghubungi Dokter Oki. Lalu kata Dokter Oki, kasih aja sesuatu tutup mulut, dia pasti diam. Kalau Anda tidak suka saat itu, Anda tolak, Anda diam. Mau silaturahmi kayak bahasanya, Anda setuju, gitu loh. Anda setuju kesepakatan itu. Jadi di dalam asas Latin, ya, ini yang disebut quitacet consentir videtur namanya. Quitacet consentir videtur. Kepada Mbak Nikita, kenalin, nama saya Lina. Mbak Nikita, saya cuma mau kasih saran saja. Dalam menghadapi gerombolan mafia, kita harus tenang. Kenapa? Karena reaksi kamu akan mereka putar balikan sebagai senjata mereka untuk menjatuhkanmu. Histori kamu pun akan dinaikkan. Mereka akan menggiring opini kepada orang-orang yang pernah bermasalah dengan kamu, atau dengan orang-orang yang membenci kamu. Aku tahu kamu tidak peduli dengan itu semua, tapi ingat, yang Mbak hadapin adalah orang-orang yang punya intrik. Mereka tidak akan pernah mau kalah. Mbak Nikita, terima kasih telah membuka mata kami, wanita-wanita Indonesia, untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan skincare atau alat kecantikan lainnya. Sebenarnya ini juga salah kita. Warga Indonesia, khususnya wanita-wanita Indonesia, senang yang instan.
tidak bersyukur dengan apa yang ada dalam diri mereka. Semua berlomba-lomba untuk glowing. Entahlah ya, apakah mungkin demi validasi. Coba kita flashback ke belakang. Orang-orang dahulu cantiknya secara natural. Kenapa? Karena mereka menggunakan bahan-bahan alami. Mereka rajin meracik. Mereka suka dengan proses. Makanya kecantikan mereka alami. Kenapa para pebisnis senang berjualan di Indonesia? Karena warga dan rakyat Indonesia senang untuk berbelanja. Gak heran, mafia-mafia berkembang karena kebutuhan tingkat pembelian besar di Indonesia. So, kita kembali yuk dengan cara yang lama. Wajah kita rawat dengan alami. Tidak usah instan. Kalaupun kulit kita tidak putih, gak apa-apa. Abaikan para pembuli. Bersyukur setiap saat akan kulit kita. Kalau memang kamu diciptakan kulitmu coklat atau agak gelap, syukuri. Kamu cantik kok. Memangnya kategori putih berarti itu cantik. Kategori maghrib atau gelap itu jelek. No. Abaikan. Sudah waktunya kita mensyukuri diri kita. Wanita cantik bukan dilihat dari wajah, tapi hati dan sikap hidupnya. Nah, siapa di sini yang masih penasaran Nikita Mirzani ini ke depannya seperti apa? Langsung aja pantengin YouTube Miss Gossip ya. Di sana Miss Gossip sudah menjelaskan Nikita Mirzani ini akan seperti apa ke depannya. Waduh. Tonton sampai habis sayang, jangan ketinggalan informasinya. Wadidaw, meledak gak tuh? Detik-detik gali di telepon. Dari Mbak Meta. para netizen dan Iya Mbak Meta, halo Mbak Meta. Ya sabar dong, belum ada duit ini buat bayar hutang. Janganlah di speak up, malu loh aku, lagi banyak kasus loh ini. Terus kau bilang aku punya hutang, malu loh aku Mbak Meta. Sunda. Aduh, udah Mbak Meta. Gimana nih aku mau di speak up ini mengenai saya belum bayar hutang sama Mbak Meta. Menurut kalian kayak mana nih aku? Aduh, nanti. Pertanyaannya, Nikita ditersangkakan dan didakwakan itu atas dasar apa? Ternyata barang bukti 4 diantaranya media elektronik itu tidak pernah diberikan kepada pengadilan. Artinya bahwa terhadap benda-benda tersebut tidak bisa menjadi alat bukti di pengadilan. Lantas Nikita atas dasar apa? Kalau atas dasar rekaman, nggak ada barang buktinya. Saya yakin tidak pernah ada SP Sita surat perintah penyitaan, tidak ada BA Sita berita acara penyitaan, bahkan penetapan pengadilan sekalipun terhadap barang sitaan tersebut. Go, Nikita, fight ya, fight. Bahwa ini celah hukum untuk kamu terhadap barang bukti. Kalau dihadirkan di pengadilan, pertanyakan 3 dokumen tersebut. Jangan lupa 3 dokumen dipertanyakan di pengadilan. Oke Nikita, go. ini bisa mempengaruhi pikiran Fitri sehingga panik dan ketakutan atas penjelasan master yang satu ini guys. Mungkinkah ini akan menjadi solusi buat Nikita Mirzani untuk bebas? Semoga iya. Karena kenapa? Ini banyak dukungan-dukungan dari para netizen dan praktisi hukum lainnya untuk menangani kasus skincare ini. Karena kenapa? Skincare ini merupakan kasus yang paling berbahaya. Murah kasusnya namun berbahaya bagi wajah wanita-wanita Indonesia khususnya guys. Jadi kita harus mendukung. Oke, sampai jumpa.